Ini saudara sekalian, firman Tuhan saya ambil satu ayat daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 106. Terima kasih. Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan, haleluya, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersama-sama baca. 1, 2, 3. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setianya. Nah, saudara sekalian, belum lama berselang kita bersama-sama seluruh bangsa Amerika merayakan hari Thanksgiving. Ya. Dan bagi banyak orang sudah melupakan mungkin pengertian Thanksgiving yang sebenarnya. Mereka mengharapkan apabila hari Thanksgiving itu tiba, maka mereka bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan dengan harga murah. Siapa yang tidak ke mall? Siapa tidak ke mall? Iya. Enggak ke mall. Iya. Ya, banyak orang ke mall karena memakai kesempatan itu untuk Friday shopping, saudara sekalian. Tetapi ada juga, saudara sekalian, orang-orang datang ke mall untuk bisnis. Jadi hari Thanksgiving dipakai untuk bisnis. Kumpulkan uang, begitu hari Thanksgiving datang, dia beli barang murah, kemudian dijual secara online. Cuannya besar. Ya, karena beberapa jemaat saya di Indiana, mereka melakukan hal itu, saudara sekalian. Kesempatan untuk mendapatkan untung yang besar. Tapi apa sebenarnya hari Thanksgiving? Apakah hari Thanksgiving itu hari untuk shopping? Tidak. Kalau kita melihat sejarahnya, saudara sekalian, hari Thanksgiving adalah hari panen yang pertama, ya, bagi pilgrim, bagi orang-orang yang pergi ke Amerika. Ingat, melalui kapal yang bernama Mayflower. Ya, mereka tiba di benua Amerika, kemudian mereka berusaha untuk survive, mereka bercocok tanam, dan kemudian mereka memungut hasil panen yang pertama, yaitu di bulan Oktober 1621. Ya, jadi bulannya bulan Oktober 1621. Nah, hari panen tersebut dirayakan selama 3 hari. Dihadiri oleh suku asli Amerika. Siapa suku asli Amerika? India. Orang India, ya. Wampanoag, Native American people, dan 53 pilgrim itu yang survive, naik kapal ke benua yang baru. Ya, itu kan berat, saudara sekalian. Dan mereka survive di Amerika. 53 itu mereka merayakan bersama-sama dengan Native Amerika, merayakan, mengucap syukur untuk hasil panen yang pertama. Mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi Thanksgiving itu bukan hari untuk shopping. Shopping itu hanya menyemarakan perayaan Thanksgiving. Tapi inti daripada Thanksgiving adalah mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mengucap syukur
Benar ya? Saat sakit kita disembuhkan, kita mengucap syukur. Saat kita bisa kembali bekerja, kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Ya, kita mengucap syukur ketika rumah tangga kita di dalam keadaan damai sejahtera. Kita mengucap syukur ketika anak-anak nggak nakal. Kita mengucap syukur ketika anak-anak kita sudah sukses di dalam studi. Ya, jadi mengucap syukur adalah kita berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Nah, ucapan syukur itu didahului dengan kata-kata haleluya. Haleluya itu merupakan pernyataan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Apa arti haleluya? Pujilah Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Kita memuji-muji kebaikan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mengucap syukur itu bukan hanya istilahnya kemudian kita mengadakan pesta. Enggak. Pengucapan syukur itu adalah kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Kita memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memberikan kesehatan bagi saya. Ya, kita berterima kasih setiap pagi. Saudara berdoa berterima kasih. Ya, banyak orang saudara sekalian mati bukan karena COVID, tapi ketika dia tertidur tahu-tahu Tuhan angkat dia. Saya katakan itu kematian yang paling indah, yang paling enak bagi orang yang percaya adalah ketika dia tertidur langsung masuk surga. Ya, teman saya di Bali, dia adalah pelayan Tuhan. Ketika dia tidur, tahu-tahu pagi-pagi istrinya mendapatkan bahwa dia sudah pulang ke rumah daripada papa. Ya. Jadi kita melihat saudara sekalian bahwa kita ini harus tahu berterima kasih kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Kita memuji-muji Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan itu baik. Kita memuliakan nama daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Dan ini yang menjadi dasar alasan. Maka Daud dia mengatakan haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Dia jahat. Baik. Dia baik. Tuhan itu sangat baik. Ya. Ini dasar alasan yang pertama bagi orang-orang yang percaya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan daripada Tuhan. Bahkan saudara sekalian, kalau kita melihat Daud mengatakan selanjutnya apa? Kebaikan Tuhan itu tidak tertandingi. Ya. Mungkin kita punya teman dekat, baik banget, tapi kebaikan Tuhan itu lebih daripada teman dekat kita. Ya. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Di dalam, kalau kita melihat saudara sekalian, di dalam Mazmur 16 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama ya. Di dalam Mazmur 16 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tiada yang baik bagiku selain Engkau. Ini pernyataan Daud. Ya, aku berkata kepada Tuhan, perhatikan huruf besar semuanya. Tuhan siapa? Tuhannya orang-orang Israel yang disebut sebagai Tuhan Yahweh. Tuhan daripada orang-orang Israel, Tuhan daripada umat Tuhan. Engkaulah Tuhan.
Tuhanku. Belum dipakai kata kecil, artinya apa? Engkau Lord. Engkau adalah yang berkuasa, yang memerintah kehidupanku. Siapa yang berkuasa dan memerintah kehidupan kita? Tuhan. Pernahkah kita menyadari bahwa yang memerintah dan yang berkuasa dalam kehidupan kita adalah Tuhan yang kita sembah? Dialah Raja di dalam kehidupan kita. Dan kalau Dia Raja, kita harus apa? Harus taat kepada Dia. Ya, apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, kita harus melakukan. Amin. Ya, kita harus taat kepada Dia. Dan dikatakan apa? Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada Tuhan. Tuhanlah yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, karena Dia tidak pernah melakukan yang jahat dalam kehidupan kita. Selalu melakukan yang baik. Walaupun mungkin Tuhan izinkan penyakit datang. Saya yakin bahwa Tuhan yang baik akan segera menyembuhkan kita. Karena Dia baik. Ya, Dia bukan Tuhan yang jahat. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat bersama-sama di dalam kitab, di dalam Alkitab Vulgata, namanya Vulgata. Alkitab, bahasa apa itu Vulgata? Ada yang tahu? Bahasa Latin, betul? Ini Alkitab yang dipakai oleh gereja Roma Katolik. Ya, di dalam Alkitab yang namanya Vulgata itu mengatakan kebaikan tidak dari mana-mana kecuali dari Engkau, kecuali dari Tuhan. Ya, jadi kebaikan itu tidak datang dari mana-mana. Kebaikan itu selalu datang dari Tuhan. Dia adalah sumber segala kebaikan bagi kita. Lalu ada seorang yang bernama dokter, ya bukan dokter ada, dokter Horsley, yang mengatakan engkau adalah kebaikanku dan bukan di luar engkau. Di luar engkau kita tidak akan menemukan kebaikan, tetapi hanya di dalam engkau aku menemukan kebaikan. Aku tidak punya sumber segala macam kebaikan, segala macam kebahagiaan, segala macam pengharapan, segala macam kehidupan, segala macam keamanan, segala macam keselamatan, kecuali hanya di dalam Engkau. Kebaikanku bukan di luar Engkau. Seorang dokter, kalau dokter itu ya bisa ngobatin saudara sekalian. Kalau istilah titel ya di dalam pendidikan biologi ya, kalau sudah dikatakan dokter itu seperti dokter, ya bisa memecahkan segala masalah karena pengetahuan firman-Nya itu banyak. Ya, seperti dokter badan. Kalau ada orang sakit dikatakan pergi kemana? Pergi ke dokter. Ya. Yesus pernah mengatakan apa? Bukan orang yang sehat ke dokter, itu orang yang nggak waras, saudara sekalian. Orang sehat kok ke dokter, ya mungkin banyak uang duit, mau apa namanya, mau support dokter, ya. Tapi orang yang ke dokter adalah orang yang sakit, ya. Jadi kalau istilah dokter di dalam pendidikan yang namanya teologi adalah orang yang betul-betul paham firman Tuhan, dan dia bisa mengatakan ini, saudara sekalian, bahwa kebaikan itu tidak datang di luar daripada Tuhan. Kebaikan itu selalu datang daripada Tuhan kita yang kita kenal di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah sumber kebaikan bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya. Lalu kemudian dilanjutkan saudara sekalian oleh pemazmur di dalam Mazmur 34 ayat 9 sampai 11. Ya, nanti saudara lihat di layar monitor. Saya bacakan, kecaplah dan lihatlah. Lihat-lihatlah. Ini merupakan ungkapan, phrase. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata phrase. Phrase itu ungkapan, ya, yang mempunyai pengertian. Cobai. Pernah kita mencobai Tuhan? Boleh nggak mencobai Tuhan? Uji. Boleh nggak kita menguji? Boleh. Ya. Padahal katanya itu sama, saudara sekalian. Tes. Ya. Kita uji Tuhan kita. Maka dikatakan oleh Mazmur, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara bisa memuji Tuhan, memuji kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sebetulnya kata-kata ini enggak sesuai dengan bahasa Inggris. Dikatakan berbahagialah dalam bahasa Inggris mereka yang trust. Trust itu apa? Mempercayai Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak bisa memuji kebaikan Tuhan hanya di luar iman percaya kita. Kita hanya bisa memuji kebaikan Tuhan hanya apabila kita percaya kepada Dia. Kenapa kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik? Kenapa kita percaya Tuhan itu baik? Orang lain yang mengatakan kepada kita, menyaksikan Tuhan itu baik loh, lalu kita percaya. Kenapa kita percaya Tuhan itu baik? Dasar alasannya cuma satu, karena firman Tuhan menyatakan itu. Dan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan adalah benar, tidak salah. Firman Tuhan tidak pernah salah di dalam segala perkara, saudara sekalian. Karena firman itu berasal daripada mulut Tuhan sendiri. Mulut Tuhan mengatakan apa? Bahwa Ia itu baik. Dan ini kami salah. Ya, kita harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita bisa menguji kebaikan Tuhan bila kita percaya bahwa Dia itu baik. Kita percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita akan merasakan, kita akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Lalu dikatakan saudara sekalian, takutlah akan Tuhan, ya, di dalam ayat yang ke-10. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Cara menguji kebaikan Tuhan bagaimana? Cara menguji adalah kita harus hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan adalah hidup menghormati akan Tuhan, menghormati firman-Nya. Tidak hidup di luar firman Allah. Kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Itulah arti takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Dia pasti akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikan. Lalu kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu yang baik. Ya. Yang ketiga, cara kita menguji kebaikan Tuhan, cari Dia. Kalau saudara nggak pernah berdoa, saudara sekalian, bagaimana kita bisa merasakan kebaikan Tuhan? Kita tidak akan pernah bisa mengalami kebaikan Tuhan kalau kita tidak hidup di dalam kehidupan doa. Ya, mencari Tuhan adalah di dalam doa kita. Baik pada saat tidak ada masalah, kita tetap berdoa.
Baik ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesulitan, kita juga berdoa. Pasti kalau orang yang mencari Tuhan, dia akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Lalu kemudian kita masuk, saudara sekalian, di dalam bagian yang kedua. Ya, jadi kita ini mengucap syukur karena dasarnya dia baik. Yang kedua, kita mengucap syukur kepada Tuhan, dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih setianya. Kata kasih setianya diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah belas kasihan. Tuhan kita itu Tuhan yang memiliki hati yang berbelas kasihan kepada kita, terutama kepada anak-anaknya. Siapa bapak yang gak sayang anak-anaknya? Ada bapak yang gak sayang? Saya mendengar ada seorang anggota jemaat kita mengatakan bahwa orang tuanya sayang banget sama dia. Apa yang diinginkan selalu dikabulkan sama orang tuanya. Karena apa? Karena sayang. Kenapa kita mesti bersyukur kepada Tuhan? Oleh karena apa? Oleh karena kita memiliki Bapa yang sayang kepada kita, yang selalu memenuhi kebutuhan kita, selalu menjawab segala pergumulan yang kita hadapi, selalu memberkati kita setiap hari. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita menyelesaikan poin yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, kekal untuk selama-lamanya. Hal yang kedua, saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan. Alkitab juga mengatakan di dalam segala hal. Bisa nggak kita dalam segala hal? Kalau Tuhan memberkati kita, kita bisa bersyukur, itu gampang. Betul nggak? Dalam keadaan sehat, gampang. Tapi dalam keadaan sakit, tidak gampang, saudara sekalian. Apalagi kalau kita sakitnya itu lama, yang keluar dari mulut kita apa? Syukuran. Aku sudah ngikut Engkau Tuhan, aku sudah melayani. Kita kemukakan jasa-jasa kita kepada Tuhan. Aku sudah melakukan ini loh Tuhan, aku sudah melakukan itu. Kenapa Engkau tidak menyembuhkan aku? Itu kan masalah, saudara sekalian. Jadi bermasalah apabila kita itu hanya mengatakan sungutan-sungutan kita, rasa tidak puas kita kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan biarlah kita bersyukur di dalam segala keadaan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu mengungkapkan hal itu. Bersyukurlah dalam segala hal. Ya, ketika kita diberkati maupun ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan senang atau kita dalam keadaan penderitaan, tetap kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Dia baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Ya, nah saudara sekalian, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ini menjadi penghiburan bagi mereka yang berada di dalam kesulitan, berada di dalam kesusahan. Ada janji daripada Tuhan, dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Ini janji Tuhan, ya, bukan janji saya, janji Tuhan bahwa apa yang kamu alami itu biasa. Semua orang bisa mengalami. Kalau kita sakit itu biasa, karena semua orang juga sakit kok. Kalau kita istilahnya usaha mengalami kegagalan, firman Tuhan katakan apa? Itu biasa. Orang lain juga banyak yang gagal. Kalau kita kesulitan mendapat pekerjaan, itu pun biasa. Karena orang lain juga sulit
mendapat pekerjaan. Ya, jadi pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Itu yang memberikan penghiburan bagi kita sekalian, yang tidak melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan pastikan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan kita pasti tidak melebihi kekuatan kita untuk dapat menanggungnya, untuk dapat kita menahannya. Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi, saudara sekalian, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai dengan segala kesukaran melebihi kekuatan kita untuk bisa memikulnya, untuk bisa menanggungnya. Tuhan tidak akan membiarkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu dikatakan pada waktu kamu dicobai, nah ini janji yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, saya setiap hari ngangkutin, bukan setiap hari ya, beberapa hari sekali ngangkutin air botol, ya walaupun tidak sebesar yang saudara-saudara punya, yang berapa galon itu, yang besar 5 galon, ya, tapi hanya segalon saudara sekalian. Ngangkutin dari luar ke dalam, ya, 2 tangan kanan, 2 tangan kiri. Kuat, ya. Tapi kalau jaraknya cukup jauh, lama-lama sampai juga pegel tangannya saudara sekalian. Sering saya katakan sama istri, berhenti dulu lah, ya, istirahat dulu. Karena tangannya pegel. Nah, Tuhan itu nggak sampai tangan kita pegel. Ya, nggak sampai kita nggak bisa menanggung lagi pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, aku akan memberikan jalan keluar. Bagi orang lain, Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu. Tapi bagi orang-orang yang percaya, Tuhan janji bahwa Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Mungkin saudara sakit, saya yakin pasti ada kesembuhan. Saya percaya kuasa daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan tetap ada sampai saat ini. Bila kita percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa kasih setianya adalah kekal untuk selama-lamanya. Hal yang ketiga terakhir, bersyukur kepada Tuhan itu akan membuat mujizat terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Orang yang bisa bersyukur, maka orang itu adalah orang yang percaya kepada Tuhan 100%. Ya, Ayub, dia kehilangan anak, kehilangan harta benda, kesehatannya sudah merosot. Tapi pada akhirnya apa? Tuhan memberkati dia double portion. Ini saya kenakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kepada anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita mampu bersyukur, itu artinya kita percaya bahwa Tuhan baik. Kita percaya kasih setianya itu kekal untuk selamanya. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan itu baik, pasti Tuhan akan menyatakan kebaikan. Ya, saya yakin bahwa mujizat itu terjadi oleh karena kita bersyukur. Bukan kita mengatakan terima kasih mujizat terjadi, tapi di dalam syukur itu ada keyakinan iman kita yang kuat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita dari kesesatan. Tuhan pasti akan menyembuhkan kita kalau kita bersyukur. Sebab itu selanjutnya, kalau kita menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut. Tapi apa? Bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, kalau Anda bersyukur berarti Anda percaya sama Tuhan, sama kebaikan dari Tuhan. Ya. Nah, saya ambil saudara sekalian kisah mengenai Yunus di dalam Yunus 2 ayat 9 sampai 10. Ini menarik. Ya, Yunus 2 ayat 9 sampai 10.
Saya baca ya. Nanti ditayangkan Yunus 2, 9 dan 10. Tetapi aku dengan ucapan syukur, ya sudah ada. Tetapi aku dengan ucapan syukur, 9 dulu, ada. Ya, saya baca saja. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu ayat 10 dikatakan lalu. Nah, kata ini penting. Lalu. Apa itu lalu? Kemudian. Lalu itu kan kemudian. Ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pertanyaannya, ikan itu memuntahkan Yunus ke darat sebelum Yunus bersyukur atau setelah Yunus bersyukur kepada? Setelah Yunus bersyukur. Setelah Yunus bersyukur, baru kemudian terjadi mujizat ya. Nah, kalau kita melihat latar belakangnya, saudara sekalian, Yunus itu dimakan ikan besar, nggak tahu ikan apa, nggak mungkin ikan kerapu, saudara sekalian, nggak mungkin ya. Ikan apa? Ikan yang paling besar sih, ikan paus, ya, ditelan dalam perut ikan. Menurut pengetahuan bahwa orang nggak bisa hidup di dalam perut ikan, ya. Kenapa Yunus ditelan di dalam perut ikan? Karena dia nggak taat sama Tuhan. Tuhan ingin dia memberitakan pertobatan kepada Niniwe. Niniwe adalah bangsa Asyur, musuh daripada bangsa Israel. Tetapi Yunus menolak. Dia lari dari hadapan hadirat Tuhan. Dia tidak melakukan tugasnya. Dia pergi ke pelabuhan yang bernama Yopa atau Yafo. Kemudian naik kapal ke Tarsis. Pikirnya Tuhan nggak bisa lihat. Betul, Tuhan nggak lihat? Betul? Kalau kita sembunyi, Tuhan nggak bisa lihat kita. Lihat nggak? Lihat. Ya, di tempat di mana kita ada pun Tuhan lihat. Karena mata Tuhan itu memandang di segala tempat. Ya, semua Tuhan lihat. Sampai kepada hati kita, Tuhan lihat nggak? Lihat. Pikiran kita, Tuhan juga lihat. Tuhan juga tahu. Nggak ada yang tersembunyi kehidupan kita di hadapan hadirat daripada Tuhan. Ya, Yunus ke Yafo, Tuhan mendatangkan taufan, ya, mendatangkan angin besar sampai kapal yang ditumpangi mau tenggelam. Lalu kemudian kapten kapal kemudian membuat mudi. Salah siapa ini? Ternyata jatuhnya kepada siapa? Kepada Yunus. Yunus orang yang bersalah, yang sudah melakukan perbuatan dosa di hadapan Tuhan karena tidak taat kepada Tuhan. Langsung Yunus dibuang. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan ikan besar untuk menelan Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dalam kesusahan itulah, maka Yunus dia mulai berpaling kepada Tuhan. Kelihatannya kalau manusia tidak diajar sama Tuhan itu kurang ajar. Kurang ajar ya. Sebab itu kalau manusia itu kurang ajar di hadapan Tuhan, Tuhan ajar supaya baik kembali. Dimakan oleh ikan besar. Di dalam perut itulah Yunus berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Di dalam perut itulah Yunus mulai bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa, tapi juga menaikkan ucapan syukur. Mulai percaya bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Bahkan dia bernasar di depan Tuhan.
Apa yang dinasarkan kira-kira? Nggak tertulis. Tapi biasa kalau orang dalam kesulitan mau ditolong Tuhan, bukan hanya berdoa, bukan hanya bersyukur, tapi berjanji sama Tuhan. Betul nggak? Nah, kalau nanti Tuhan memberikan saya, kalau Tuhan membuat rumah saya laku 10% bagi Tuhan. Tapi ketika rumah laku, saudara sekalian, uangnya itu begitu besar, saudara sekalian, ratusan ribu. Ya. Kalau lakunya 500.000, berarti harus memberi berapa? 50.000. 50.000 Wow. kepada Tuhan. Wah, eman-eman. Loh, 50.000 untuk Tuhan kan eman-eman, saudara sekalian. Cukuplah dikasih 1.000 saja. Lupa sama janji. Biasa kalau orang dalam kesulitan selalu janji sama Tuhan, tapi janjinya gombal, sekalian. Saya katakan kita itu janjinya gombal seringkali manusia, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita. Amin. Ya, walaupun kita seringkali tidak menepati janji, Tuhan tetap mengasihi kita. Ya. Lalu kemudian setelah Yunus dia berdoa, bersyukur kepada Tuhan, bernasar kepada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan lakukan, dia membuat mujizat terjadi. Ikan yang besar itu memuntahkan dia ke darat dan dia hidup. Saya tidak lanjutkan, tetapi ini poin yang saya tidak katakan. Kalau kita bisa bersyukur kepada Tuhan, berarti kita percaya bahwa dia baik. Kita percaya dia Tuhan yang memiliki belas kasihan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kalau kita percaya, maka mujizat pasti akan terjadi. Jadi kalau pengucapan syukur, Thanksgiving, kumpul-kumpul, saudara sekalian, jangan cuma shopping aja, intinya shopping ya. Murah, ya. Barang-barang murah kita beli, saudara sekalian. Atau kesempatan bisnis ini murah nih, potongannya berapa persen, potongannya mungkin 50%. Kalau saya jual lagi bisa cuannya besar. Jangan pikirkan cari uang saja, saudara sekalian, tapi pikirkan untuk kita mengucap syukur, karena itu penting. Ya, kita belajar melalui Thanksgiving ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Orang yang bersyukur, sekali lagi saya ulangi, adalah orang yang percaya bahwa dia itu baik dan Tuhan yang berbelas kasihan. Orang kalau mengucap syukur, saudara sekalian, maka hal yang kedua, di dalam segala kesulitan yang dihadapi, dia tetap percaya Tuhan itu baik. Yang ketiga, kalau orang mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan, ya, oleh karena melihat iman percaya kita, keyakinan kita mengucap syukur, dia melihat keyakinan kita, dia menyatakan bahwa dia baik. Dia pasti akan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Ada satu lagu, ku bersyukur sebab kau setia. Ada lagunya yang ada di situ. Ada. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama-lamanya. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan sama-sama. Oh,
kasih-Mu setia sampai selama-lamanya. Dan Engkau mengasihi kami anak-anak. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Ada yang perlu didoakan pada saat ini, saudara sekalian. Ada siapa yang perlu didoakan angkat tangan? Ada? Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri yang bersama-sama berkati Tuhan semalam. Seluruhnya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau sendiri akan senantiasa menyertai semua jemaat Bapa. Biarlah mereka bisa tetap mengagumi Engkau, tetap mengakui Engkau, tetap memuliakan nama-Mu Bapa. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang baik, Engkau tidak bertandingi kebaikan oleh siapapun juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ajar kami untuk tetap bersyukur. Di dalam segala penderitaan, kesakitan, di dalam segala kesukaran, kami tetap mengucap terima kasih karena yakin bahwa Engkau baik. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Semua mengatakan amin.